Bung Pangi, komentar dulu Bang, tambahan. Ternyata kami tidak menyangka ini betul-betul pemain seniornya semua yang nyaris diturunkan, bukan yang lapis kedua maupun lapis ketiga, Bung Pangi. Sebenarnya bahkan ini bukan semua pemainnya dipanggil ke full squad yang sekarang banyak yang nggak dipanggil karena memang mereka udah lolos. Tapi kalau kita berkaca kepada apa yang didapatkan Timnas Indonesia malam hari ini, itu sebenarnya saya melihat ini justru dibutuhkan oleh timnas kita. Satu, kita bisa mengukur level kita tuh nyampe di mana sih. Ya, gitu. Karena kita kan ya kemarin, kalau saya juga cukup senang lah, kita euforia kan kita lolos ke ronde keempat. Saya sih merasa kebahagiaan itu layak untuk dirayakan gitu prestasinya. Tapi kita harus ngukur juga kan, kita udah nyampe di mana sih. Saya tadi mantau kepada media sosial, saya melihat banyak orang caci maki timnas. Malam Sebentar, hari caci maki? Caci maki. Ya, wah ini gak bisa main, level kita emang cuma segini doang, lawan Jepang kalah. Loh, memangnya kaget kita kalah lawan Jepang? Kan enggak. Gitu. Yang pasti bukan Bung Toel. Bung Toel pasti objektif dan fair ya Bung ya. Maksud saya adalah, gini bro, kita tahu lawan kita ini levelnya di atas kita. Dia ini levelnya bukan Asia lagi, Jerman sama Spanyol aja dikalahin sama mereka kan. Mereka tuh targetnya itu juara dunia gitu. Dalam 20 tahun ke depan mereka pengen jadi juara dunia. Jadi kita mau ngukur nih, kita yang masih lagi rising ini, level kita udah nyampe di mana sih? Ini sebuah reality check yang bagus banget menurut saya. Ini untuk ngukur ekspektasi kita juga. Tapi setengah lusin Bang, setengah lusin tuh kayaknya. Ya kalau kita lihat skornya sih sebel lihat skornya ya, gitu. Sebel lihat skornya, tapi kita kaget gak kita kalahkan? Enggak. Justru ini makin menunjukkan bahwa memang tadi saya suka banget tuh. Saya jarang-jarang sepakat sama Bang Toel ya. Saya suka banget. Saya suka banget frasanya. Saya suka banget frasanya kebenaran sepak bola. Football truth gitu kan. Tidak terbantahkan. Karena memang ya Jepang bangun sepak bolanya itu ya berpuluh-puluh tahun. Saya dulu waktu kecil saya sebenarnya dengar orang Jepang itu belajarnya ke Galatama lihat buat bangun J-League kan. Karena mirip-mirip tuh semua klub J-League di awal-awal itu klub korporasi semua. Sama kayak Galatama waktu awal-awal ya waktu itu ya. Tapi kan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang mereka memetik hasilnya. Bahkan pemain-pemain Jepang yang main pada malam hari ini itu satu bukan pemain terbaik yang mereka dan mereka semua jebolan dari mana? Jebolan dari piramida sepak bolanya Jepang. Dimulai dari sekolah ya, SMA. Masuk ke klub. Bahkan banyak banget pemain-pemain Jepang yang tadi main itu mungkin yang main di Jepangnya cuma sedikit, sisanya main di Eropa semua, gitu. Dan kalau kita lihat ya itulah, jadi memang kita sedang menempuh cara yang tidak lazim, dan itu sah-sah aja. Kita ada sesuatu yang mau kita akselerasi, tapi ini adalah sebuah penggambaran bagaimana sebenarnya pembangunan sepak bola itu seharusnya dilakukan. Dan Jepang memberikan contoh yang luar biasa pada kita pada malam hari ini. Bung Anton Sanjoyo levelnya kita jauh sekali. Yang seperti dipertontonkan Tsubasa ya malam hari ini layaknya Tsubasa di film kartun kan ya. Di ruangan ini berapa bulan yang lalu ada Towel, ada Pange, ada beberapa teman lain. Kita bicara waktu itu dalam konteks juga, Pange mungkin masih ingat. Saya men-challenge, ada sekumpulan mahasiswa saya men-challenge. Oke, kita lolos ke Piala Dunia, kita lolos putaran 4. Kita lolos ke Piala Dunia. Lalu saya tanya, presenternya saya tanya, apakah Indonesia hebat main sepak bolanya? Kita lolos ke Piala Dunia. Hebat enggak? Saya bilang gitu. Hebat. Lolos ke Piala Dunia. Tapi infrastruktur, suprastruktur sepak bola, basic kita hebat enggak? Ketika nanti kita 2026 lolos nih. Kita putaran 4 bisa lewatin Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan semuanya. Hebat enggak kita? Hebat, lolos Piala Dunia. Tapi begitu lihat ke dalam, ke kompetisi kita, apakah klub-klub di Liga 1 kita mampu menembus level elit Asia? Enggak kan? Enggak ada. Di Champions League Asia, kita di tier 2, di level 2, di seri B-nya. Gitu loh. Artinya apa? Ketika kita menembus Piala Dunia, katakanlah asumsi saya kita di Piala Dunia, apakah level sepak bola Indonesia memang sudah sehebat Jepang? Saya waktu itu tanya, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab, Pange ada di sini, Towel ada di sini. Waktu itu, di ruangan ini juga. Gitu loh. Karena apa? Saya lihatnya, euforia yang sekarang ini membuat kita lupa bahwa sebetulnya pekerjaan di dalam negeri untuk membangun sepak bola kita sendiri terlupakan. Gitu loh. Ada Pak Arya sekarang kalau dengar, saya juga ketemu Pak Arya tanggal 20 Februari bersama Pak Erick Thohir, saya tanyakan hal yang sama. Pak, silakan Bapak melakukan apa yang Bapak
katakan itu baik. Naturalisasi diaspora untuk percepatan. Tapi Bapak punya investasi, punya obligasi yang harus wajib dilakukan di dalam negeri. Dan itu adalah aspek keadilan. Keadilan yang di statuta FIFA pun di preambulnya ada soal itu. Soal pembangunan sepak bola di dalam negeri. Karena di statuta, di pembukaan mengatakan setiap anggota FIFA di bawah bendera federasi, tugas utamanya adalah membangun sepak bola di negerinya sendiri. Supaya bisa setara dengan tim-tim lain di dunia yang sudah sangat maju. Gitu loh. Jadi itu obligasi, itu mandatori. Yang saya ingatkan kepada Pak Erick Thohir juga, ada Bang Arya juga waktu itu di sana. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, saya katakan Pak, silahkan Anda melakukan naturalisasi dan sebagainya untuk percepatan. Tapi jangan lupa, kewajiban PSSI juga membangun sepak bolanya. Karena buat saya, jauh lebih bagus Indonesia next generation, generasi berikutnya mengirim begitu banyak pemain ke Eropa, daripada kita mencari-cari dengan sekuat tenaga pemain-pemain diaspora untuk kita bawa. Kan yang dilakukan Jepang itu, coba Anda hitung, di DSP yang ada sekarang di tim utama Jepang, 23 pemain, 20 pemainnya bermain di Eropa di level elit. Bukan di tier 2, tier 3. Mereka main di Serie A, mereka main di Premier League, mereka main di Ligue 1, mereka main di Bundesliga. Gitu loh. Kan itu harusnya yang kita lakukan gitu loh. Jadi sekarang kalah dari Jepang 0-6, oke, nggak masalah karena mereka levelnya udah beda. Nah, ini kita harus fair. Bung Zoya harus fair ya, kita akui. Ini membuka cakrawala kita, membuka kotak Pandora bahwa banyak sekali PR yang masih harus dikerjakan oleh Patrick Kluivert karena kita masih punya challenge di putaran keempat untuk melawan tim-tim yang tersisa dari kualifikasi Asia. Ini challenge-nya. Jadi masih ada ruang 3 bulan, moga-moga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkembang. Saya kira itu kataku. Masih ada kesempatan 14 Oktober 2025, tapi soal Suita Stadium malam hari ini saya boleh minta komentar Mbak Sandra Olga dan juga Bung Hermansyah sesaat lagi. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi. Terima kasih teman-teman dari UNAS dan juga Swins Jakarta. Kita juga sudah kehadiran pemerhati sepak bola, pemimpin redaksi Tim One, Bang Lalu Mara Satria Wangsa yang pasti nyesek juga Bang malam hari nonton ya. Tapi kata Bang Mara tadi levelnya beda. Nanti kita minta komentar Bang Mara nanti Bang. Saya boleh ke Mbak Sandra Olga dulu Mbak, yang tadi nonton langsung dari TV, Suita Stadium. Sih tadi langsung kayak lemes gitu. Aduh, 5-0 udah lemes gitu ya. Tapi ya udahlah. Ini tuh tapi adalah titik baik buat Indonesia sih menurut aku. Dan aku setuju sama Bang Anton tadi. Bagaimana Patrick Kluivert itu cukup bisa memandang untuk pemain-pemain di liganya kita gitu kan. Awal mula saya kaget, Beckham Putra ini masuk starting 11 gitu kan. Terus ada Yance, ini kenapa gitu loh. Dia kayak meramu komposisi pemain kita untuk bisa menemukan striker-striker yang handal gitu kan. Nah memang kalau misalnya sudah namanya ramuan, lawan sama mereka yang udah lapisan-lapisan pertama ini kayaknya pasti 5-0 deh. Tadi tuh aku udah sempet memprediksi aku gitu loh. Terus ya paling enggak kita nggak sampai 7-0 lah ya. Masih di atas ya China gitu. Tega sekali ya Mbak Sandra Olga ya. Mohon maaf. Karena ya itu tadi, karena masih meramu ya. Kalau kita melihat kayaknya Patrick Kluivert memang lagi meramu-ramu. Kalau mereka udah jelas gitu loh pemain-pemainnya di Jepang. Terus selain itu aku juga kayak ngelihat memang pemain Indonesia itu tergantung banget sama si Ole gitu loh. Jadi begitu Ole udah dapat bola pasti di tackle gitu loh. Dan kita nih kurang ada striker yang bisa finishingnya bisa bagus. Tapi kalau ditanya assist, apa pengumpan-pengumpan, Indonesia punya banyak banget gitu. Banyak banget yang bisa diulik. Cuma mungkin ya kita butuh seseorang yang bisa menghempaskan bola ke dalam gawang dengan benar. Itu sih menurut aku. Ternyata gawang kita yang dihempaskan malam hari ini Mbak Sandra Olga ya. Tapi ketika babak pertama, babak kedua signifikan sekali angkanya dari Jepang, nggak masalah Mbak. Babak pertama kita sudah ketinggalan 3-0. Sedih banget sih pastinya. Tapi ya memang kalau kita lihat kan ini bentuk pelajaran juga sih buat Indonesia, buat timnas Indonesia jangan
terbuai oleh euforia gitu. Berarti kita harus tahu kalau kita tuh berada di kelas mana. Kalau misalnya zaman dulu waktu Piala Dunia, Jerman lawan Jepang aja kalah 2018, 2022, 21 lawan Jerman. Jerman itu padahal kan sangat besar sekali gitu loh untuk pemain-pemainnya sangat hebat-hebat semua, tapi kalah gitu dan itu skornya 2-1. Nah, kalau misalnya sekarang lawan Indonesia berada di 6-0, berarti ini kita harus membenahi di bagian penyerangannya ini golnya mana gitu. Bahkan tadi tuh kita nontonin mana kipernya Jepang ya. Saya cari-cari kok nggak ada nih kipernya Jepang. Karena permainan setengah lapangan gitu. Jadi semuanya kita diserang terus kan. Nah ini yang kita perlu mungkin bisa mengundang-undang pemain yang lebih jos lagi gitu.